Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yaitu tentang analisis aplikasi Halodoc. Di sini kami memiliki anggota yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu saya, yaitu Agung Riyadi dengan nomor NIM 232101209. Lalu yang kedua ada Hadi Nurillah dengan nomor NIM 232101035. Lalu yang selanjutnya ada Syifa Indrianti Ainun Rohmah dengan nomor NIM 232101342. Lalu yang selanjutnya yaitu kami akan langsung menjelaskan atau landasan teorinya dari aplikasi Halodoc. Yang pertama yaitu pengertiannya. Halodoc adalah platform kesehatan digital yang menyediakan layanan seperti konsultasi dokter online, pemesanan obat, tes laboratorium, dan janji rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses layanan kesehatan secara digital dan terintegrasi dengan mitra seperti rumah sakit dan apotek. Lalu yang selanjutnya yaitu telemedicine. Apa itu telemedicine? Telemedicine memungkinkan layanan medis jarak jauh melalui internet, yaitu lewat chat, voice call, atau video call. Halodoc mengadopsi konsep ini agar layanan kesehatan dapat diakses cepat terutama di daerah terpencil. Menurut Wooton 2001, telemedicine mengatasi keterbatasan jarak dan mengurangi beban fasilitas kesehatan. Lalu yang selanjutnya yaitu mobile health atau disingkat dengan mHealth. mHealth adalah pemanfaatan perangkat mobile atau dalam kurung HP ataupun tablet untuk layanan kesehatan. Halodoc termasuk dalam kategori ini karena semua fiturnya tersedia lewat smartphone. Menurut Istepanian et al. Pada tahun 2006, mHealth meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola kesehatan. Lalu yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi data. Halodoc menyimpan data sensitif seperti rekam medis dan harus menjaga kerahasiaannya dan juga keutuhan serta ketersediaan data. Menurut Afari et Johnson pada tahun 2010, sistem kesehatan digital harus memiliki perlindungan data yang kuat dan patuh terhadap regulasi. Di sini saya akan melanjutkan whitebox testing aplikasi Halodoc mengenai modul login, konsultasi, checkout, pembayaran, dan tracking. Apa sih pengertian whitebox testing? Whitebox testing adalah menguji logika internal program dan struktur kontrol, fokus pada percabangan, perulangan, dan alur data, kemudian digunakan pada unit testing dan pengujian modul. Untuk teknik whitebox testing, yang pertama ada statement coverage, yang kedua ada branch coverage, yang ketiga ada path coverage, kemudian ada looping testing, condition testing, dan yang terakhir ada data flow testing. Untuk modul login, di sini ada flow graph 1:2 dan 2:3, 3:4 dan 4:5. Untuk path eksekusinya, yakni P1 semua valid, kemudian P2 email kosong, P3 password kosong, dan P4 format email salah. Untuk modul konsultasi dokter, pada flow graph sama, yakni 1:2, 2:3, dan 3:4. Untuk path eksekusinya, P1 semua valid, kemudian P2 dokter tidak aktif, P3 slot tidak tersedia, dan P4 saldo tidak cukup. Selanjutnya ada modul konsultasi dokter. Di sini digambarkan flow graph dari langkah 1 sampai 4. Setiap langkah diuji melalui 4 jalur eksekusi. Jalur pertama P1, semua data valid, maka konsultasi berjalan normal. Yang kedua P2, jika dokter tidak aktif, maka sistem akan memberikan peringatan.
Yang ketiga, P3 slot tidak tersedia. Pengguna harus memilih ulang. Yang keempat, P4, jika saldo tidak cukup, sistem akan meminta pengguna untuk top up dulu. Selanjutnya ada modul check out obat. Flow-nya terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, P1, semua stok cukup, maka transaksi bisa dilanjutkan. Yang kedua, P2, ada stok yang kurang. Pengguna akan diberi informasi dan diminta konfirmasi. Yang ketiga, P3, keranjang kosong. Proses check out otomatis dihentikan. Selanjutnya di sini ada model pembayaran. Programnya 1 ke 2, 2 ke 3. Ada 3 part yang diuji. P1, jika data valid, maka pembayaran berjalan sukses. P2-nya, nominal tidak cukup. Sistem akan menolak transaksi. P3-nya, metode tidak valid. Sistem juga akan menghentikan proses. Yang selanjutnya ada modul tracking pengirim. Untuk modul ini logikanya berbentuk loop. Sistem akan terus memantau status pengiriman hingga status sampai. P1-nya langsung selesai. Kalau paket langsung sampai, maka hanya 1 kali proses loop. P2-nya loop hingga status sampai. Kalau masih dalam perjalanan, maka sistem akan terus mengecek berkala hingga status berubah. Jadi kesimpulannya, semua modul diuji berdasarkan program dan part. Whitebox memastikan logika internal benar diterapkan sebelum menguji black box. Sekian dan terima kasih dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.